Asuhan Umar bin Khattab terletak di Jalan R.A. Kartini nomor 62 Lubuk Pakam dan merupakan salah satu panti yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Panti ini mempunyai visi dan misi untuk membentuk kepribadian anak yang berakhlakul karimah. Selain itu, Panti Asuhan Umar bin Khattab ini memiliki sistem administrasi yang sangat teratur. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Asuh Panti Umar bin Khattab. Ini sistem pelayanan pantinya dari kita proses awal ini Pak. Kita pelayanan pantinya 24 jam, pengambilannya dari seluruh Sumatera Utara, dan kita berhubungan dengan cabang-cabang yang ada di tiap-tiap kabupaten. Kira-kira siapa di situ orang tuanya nggak mampu atau orang tuanya sudah meninggal dunia, itulah kita merekrutmen. Rekrutmennya dari seperti itu. Jadi yang betul-betul nggak mampu dan anaknya mau sekolah. Itu kunci kata kunci itu anaknya mau sekolah, memang tidak mampu. Jadi rekrutmennya misalnya ke Perbongan, ke Rampah, ke Binjai, masih wilayah Sumatera Utara. Kalau dia Senin Kamis, bangunnya jam 4. Puasa, makan, masuk subuh. Habis subuh, tahfidz Quran, menghafal Quran atau baca Quran atau latihan pidato sama saya. Nanti jam 6 pulang, mereka piket, membersihkan ruangan, membersihkan halaman, makan pagi, mandi, berangkat ke sekolah. Sampai jam setengah satu pulang, sholat zuhur, habis sholat zuhur makan siang. Makan siang seperti inilah, nanti kan ada yang ngaji sore. Nah, ada yang ngaji sore di akhirnya, ada yang tidak. Nah, ada yang istirahat, ada yang segala macam, ada yang PR, apalagi sekarang ini Pak, karena sekolah terlalu banyak PR. Sampai asar, setelah sholat asar mereka bermain olahraga futsal, ada yang tenis meja, ada yang main sepeda, ada yang main basket. Ini jam setengah 6, sekarang kan jam 6:10 sudah maghrib, jam setengah 6 udah saya bel itu mandi pergi ke musola. Kita kebetulan fasilitasnya sini lengkap, nah jadi nggak keluar ke komplek ini. Sampai habis sholat maghrib baca Quran lagi sahabat saya, baca Quran, tahfidz, menghafal hafalan Al-Qurannya, kemudian latihan pidato. Kemudian setelah itu sebelum Isya kita pulang makan malam, sholat Isya. Habis sholat Isya belajar malam sampai jam 9:30. Kemudian setengah 10 bersihkan, menyusun bukunya, tidur sampai jam besoknya. Setelah selesai tamat SMA itu anak pantinya itu selanjutnya Kita arahkan, tapi kebanyakan mereka ada tadi semalam itu ya, saya mau Kalimantan Pak. Kita arahkan, kau mau kemana? Kalau mau kuliah, mau kemana mau kuliahnya? Kalau mau kerja, kebetulan bendahara di sini ini suaminya kerja di pabrik kertas di apa sana, di Riau. Jadi itulah kadang-kadang tamat dia dari SMA, saya kerja aja lah Bu. Terus malah saya kita fasilitasi untuk bisa bekerja. Tapi itu kadang-kadang ada yang tamat SMA kalau mau kuliah lagi. Ada. Terus kalau kuliah itu tidak juga. Kalau kuliah, insya Allah kalau diunsur gratis, diunsuri gratis, kemudian dikasih tempat tinggal. Sumber dana Panti Asuhan Umar bin Khattab berasal dari pemerintah maupun pihak swasta. Biasanya ada donatur tetap dari masyarakat yang memberikan bantuan dana setiap bulan. Untuk pemerintah biasanya ada bantuan dana setiap 3 bulan dari dinas sosial. Selain itu, panti ini menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. Pihak panti menyediakan kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku, tas, sepatu, dan segala yang berhubungan dengan sekolah. Untuk sarana dan prasarana olahraga juga disediakan di Panti Umar bin Khattab ini. Ada lapangan basket, futsal, voli, dan sebagainya. Untuk sarana dan prasarana tempat tinggal terdapat kamar tidur dan kamar mandi yang memadai serta alat mandi yang disediakan oleh pihak panti. Jadi, anak panti tidak mengeluarkan biaya sedikit pun
karena semuanya telah disediakan secara gratis. Untuk membeli keperluan tambahan, anak panti memiliki tabungan yang berasal dari undangan di berbagai acara. Uang hasil undangan akan disimpan menjadi tabungan pribadi mereka. Panti Asuhan Umar bin Khattab ini untuk pelaksanaan pelayanan tidak memiliki pekerja sosial, karena yang bertugas semua diserahkan oleh orang tua asuh yang berkompeten dan kakak asuh yang merupakan alumni dari panti tersebut. Namun di sisi lain, Panti Asuhan Umar bin Khattab sudah memiliki lawyer pribadi untuk membantu administrasi dan sebagainya yang berhubungan dengan badan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucidi Silasari. Di sini saya akan menganalisa tentang sistem pelayanan panti berdasarkan teori dan hasil observasi saya, yaitu di Panti Asuhan Umar bin Khattab. Nah, jadi menurut saya sistem pelayanan Panti Asuhan Umar bin Khattab itu sudah tepat. Nah, kenapa dikatakan sudah tepat? Karena di Panti Asuhan Umar bin Khattab itu mereka memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan psikis. Kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat bermain, dan kesehatan. Dan kebutuhan psikis itu seperti perhatian, perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang. Pendidikan formal seperti dari SD sampai SMA mereka dibiayai sekolahnya, dinaungi oleh Yayasan Muhammadiyah. Kemudian kegiatan non formalnya itu kegiatan mereka tuh sistematik, itu dilakukan di luar kegiatan sekolah oleh ayah asuh yang ada di Panti Asuhan Umar bin Khattab tersebut. Nah, pendidikan non formalnya itu seperti pendidikan agama, keterampilan, kreativitas, kemudian akhlakul karimah. Nah, kemudian pendidikan informal itu diperoleh dari kegiatan sehari-hari di dalam panti supaya mereka bisa mandiri ketika nanti mereka sudah keluar dari panti tersebut. Jadi menurut analisa saya, dalam kaitannya tentang ini dapat membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang akan dihadapi ke depannya. Jadi sekarang saya akan menganalisa tentang penanda masalah kesejahteraan sosial yang ada di Panti Umar bin Khattab tersebut. Nah, Panti Umar bin Khattab tersebut, kalau menurut saya, mereka kan menangani disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar. Seharusnya Panti Umar bin Khattab tersebut hanya menangani anak terlantar dan fakir miskin. Tetapi kenapa ada disabilitas? Karena pada waktu itu Dinas Sosial menemukan anak disabilitas tersebut di jalanan. Seharusnya Panti Asuhan Umar bin Khattab itu hanya menangani fakir miskin dan anak terlantar. Nah, kenapa ada anak disabilitas tersebut? Jadi pada waktu itu Dinas Sosial itu menemukan anak disabilitas tersebut di jalanan. Kemudian mereka membawanya ke Panti Umar bin Khattab karena menurut Dinas Sosial panti ini sudah lengkap sarana dan prasarananya dan administrasinya juga sudah jelas. Jadi mereka menyarankan supaya anak disabilitas ini berada di panti tersebut, dan di panti tersebut juga anak disabilitas ini disekolahkan di sekolah luar biasa. Jadi sebenarnya di panti ini tuh tidak cocok dimasukkan anak disabilitas karena tidak sesuai ke dalam 26 PMKS tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah Sipayung dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dan menganalisa mengenai sistem pelayanan kesejahteraan sosial Panti Asuhan Umar bin Khattab sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Panti Asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap anak-anak terlantar dan memberikan pelayanan pengganti atau perwakilan anak dalam memenuhi kebutuhan baik mental, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan sosial anak untuk menjalankan hidupnya agar anak dapat mengembangkan dirinya sebagaimana mestinya. Anak-anak Panti Umar bin Khattab tidak pernah merasakan kekurangan, baik kekurangan kebutuhan pokoknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengembangan diri, kebutuhan rohaninya, semua telah terpenuhi secara baik di Panti Asuhan Umar bin Khattab. Panti Asuhan Umar bin Khattab memiliki beberapa fasilitas yang sangat lengkap.
baik fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan, mulai dari kamarnya, kamar mandinya, dan sebagainya. Selain itu, Panti Asuhan Umar bin Khattab juga memiliki kelengkapan lain untuk pengembangan diri anak, seperti lapangan futsal, lapangan voli, basket, dan sebagainya, dan juga pelatihan pencaksilat untuk pengembangan diri dari anak-anak panti tersebut. Panti Asuhan Umar bin Khattab ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak terlantar saja, melainkan juga memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas dan juga anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau fakir miskin untuk kemudian dibina di dalam panti asuhan ini. Bahkan 75% anak dari penghuni Panti Asuhan Umar bin Khattab ini berasal dari keluarga miskin atau fakir miskin, di mana kedua belah pihak antara pihak panti dan juga orang tua ataupun keluarga bagi anak yang sudah tidak mempunyai orang tua sudah sepakat bagi pihak panti untuk membina dan juga dari keluarga untuk melepaskan anaknya untuk dibina karena terkendala oleh masalah ekonomi. Ada satu poin yang menarik dalam hal ini, yaitu sistem pelayanan kesejahteraan sosial terhadap salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, yaitu fakir miskin, tidak hanya bisa diberikan pelayanan non-panti saja atau pemberian bantuan berupa uang dan sebagainya, melainkan Panti Umar bin Khattab ini tetap memberikan pelayanan sistem panti kepada anak-anak yang berasal dari fakir miskin untuk dibina. Jadi dalam hal ini fakir miskin yang salah satu PMKS ini menerapkan sistem pelayanan campuran, di mana ada sistem pelayanan panti dan juga sistem pelayanan non panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Habil akan menjelaskan hasil kunjungan kami dari Panti Asuhan Umar bin Khattab yang berlokasi di Lubuk Pakam. Saya akan menjelaskan berdasarkan teori yang saya dapat dari jurnal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu Panti Sosial Anak berdasarkan Dinas Sosial Republik Indonesia, merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan memberikan pelayanan pengganti orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial anak sehingga memiliki kesempatan yang luas dalam perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari penerus cita-cita bangsa dan turut aktif dalam pembangunan nasional. Berdasarkan pengertiannya, Panti Asuhan Umar bin Khattab sudah memenuhi syarat karena Panti Umar bin Khattab itu benar-benar menerapkan sistem seperti anak angkat ya. Anak-anak panti asuhan itu masuk ke kartu keluarga orang tua asuh. Selain itu juga panti asuhan ini benar-benar memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Karena panti asuhan ini 24 jam ya. Jadi anak yang berada di panti tinggal di panti 24 jam. Mereka bersama orang tua itu hanya pada saat acara-acara besar seperti acara Hari Raya Idul Fitri. Itu mereka baru pulang ke rumah masing-masing bagi yang masih memiliki orang tua. Bagi yang tidak, mereka maka akan menetap di panti. Oke, selanjutnya berdasarkan tujuan dari panti yaitu terwujudnya hak anak untuk tumbuh kembang secara baik serta terwujudnya pelayanan kesos anak yang berkelanjutan. Untuk hak anak otomatis sudah terpenuhi ya, karena memang di panti ini juga benar-benar memenuhi dari atas kepala hingga ujung kaki, ibaratnya seperti itu. Jadi anak panti di Umar bin Khattab ini dipenuhi segala kebutuhannya. Output yang dihasilkan yaitu setelah tamat sekolah SMA, anak panti itu diberikan pilihan mau berkuliah atau bekerja. Jika kuliah, dari pihak panti akan memberikan fasilitas kuliah gratis jika yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena panti ini bekerja sama dengan Muhammadiyah, maka diberikan fasilitas kuliah gratis. Ya, gratisnya tidak hanya kuliah, namun kehidupan dari anak panti ini juga diberikan gratis secara keseluruhan. Jika anak panti tersebut mau bekerja, maka pihak panti juga memberikan peluang kerja sehingga pihak panti bisa mengajukan anak panti tersebut untuk
bekerja di beberapa tempat yang strategis. Mungkin itu saja yang saya ketahui, semoga bermanfaat. Terima kasih.